Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Septilava Pratama, NIM 51906111170 dari kelas Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ketiga, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan perhitungan statistik dalam penilaian kinerja program K3. Studi kasusnya di sini adalah sebuah perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 1.700 orang bergerak di bidang manufaktur, memiliki jam kerja sebanyak 2.280.000 dalam 1 tahun. Data kecelakaan kerja yang tercatat sebanyak 70 kasus. Nah, 70 kasus di sini didapatkan dari 2 digit NIM terakhir saya. Kemudian jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan kerja adalah 165 hari. Frekuensi rate tahun sebelumnya adalah 65 kali. Kemudian hitunglah frekuensi rate, severity rate, average lost time atau rata-rata hilangnya waktu kerja (LTR), incident rate, frekuensi severity indicator atau FSI, safety score dan safety score. Kemudian dari hasil statistik tersebut berikan bagaimana upaya pengendalian dan perbaikan bagi perusahaan. Dari studi kasus tersebut, diketahui total jam kerja perusahaan adalah 2.280.000 jam dalam setahun. Jumlah kecelakaan adalah 70 kasus, jumlah hari kerja yang hilang ada 165 hari, jumlah tenaga kerja ada 1.700 orang, frekuensi rate tahun sebelumnya ada 65 kali. Kemudian yang ditanyakan ada yang pertama frekuensi rate atau FR, yang kedua severity rate atau SR, yang ketiga average lost time atau ALTR atau rata-rata hilangnya waktu kerja, yang keempat incident rate atau IR, yang kelima frekuensi severity indicator atau FSI, yang keenam adalah safety score. Baiklah, mari kita masuk ke perhitungan yang pertama. Yang pertama yang kita hitung adalah frekuensi rate. Frekuensi rate atau FR. Frekuensi rate sendiri digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per 1 juta orang pekerja, di mana rumus FR sendiri di sini adalah jumlah kecelakaan dikali rumus FR-nya adalah jumlah kecelakaan dikali 1 juta per jumlah waktu kerja. Tadi sudah diketahui jumlah kecelakaan adalah 70 kasus dikali 1 juta per jumlah waktu kerjanya adalah 2.280 jam. Kemudian didapatkan hasil FR sendiri di sini 30,701 dibulatkan menjadi 31 jam. Dengan kesimpulan nilai frekuensi rate sebesar 31 jam, yang artinya pada periode kerja tersebut terjadi hilangnya waktu kerja 31 jam per 1 juta orang kerja. Angka ini menunjukkan bahwa pekerja tidak berada di tempat kerja setelah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua yang kita hitung adalah severity rate. Rumus severity rate di sini adalah jumlah hari kerja yang hilang dikali 1 juta per jumlah waktu kerja. Diketahui jumlah hari kerja yang hilang adalah 165 dikali 1 juta per jumlah waktu kerjanya adalah 2.280.000. Kemudian didapatkan hasil dari severity rate adalah 72,368. Lalu kemudian dibulatkan menjadi 72 hari. Ya, di sini kesimpulan nilai severity rate 72 hari yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut berarti telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 72 hari per 1 juta jam kerja orang. Kemudian kita lanjut ke menghitung average lost time atau ALTR. ALTR ini adalah ukuran indikator yang sering disebut juga duration rate yang mengindikasikan tingkat keparahan suatu kecelakaan. Rumus dari ALTR sendiri adalah jumlah jam kerja yang hilang dikali 1 juta per jumlah jam kerja. Di sini karena jumlah jam kerja yang hilang belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu jumlah jam kerja yang hilang.
dengan cara hari kerja dikalikan ke jam kerja per hari. Nah, jam kerja per harinya di sini ada 8 jam kerja normal. Kemudian kita kalikan 165 dikali 8 jam. Lalu didapatkan hasil 1320 jam. Lalu di sini kita masukkan jumlah jam yang hilang tadi 1320 jam dikali 1 juta per jumlah jam kerja adalah 2.280.000. Lalu didapatkan hasil perhitungan LTR sebesar 578,94 yang kita bulatkan menjadi 579 jam. Di sini kesimpulannya, periode orang kerja itu terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 579 jam per sejuta orang kerja. Ukuran indikator ini mengindikasikan tingkat keparahan suatu kecelakaan. Perhitungan selanjutnya yaitu incident rate atau IR. IR ini digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Rumus dari IR ini sendiri adalah jumlah kasus per jumlah tenaga kerja terpapar dikali 100%. Di sini jumlah kasus tadi diketahui adalah 70 per jumlah tenaga kerja terpapar diketahui adalah 1.700 orang dikali 100%. Didapatkan hasil perhitungan IR 4,1%. Jadi jumlah persentase kecelakaan kerja yang terjadi adalah 4,1%. Kemudian kita menghitung Frequency Severity Indicator atau FSI. Nilai FSI ini dapat dijadikan ranking kriteria antar bagian di tempat kerja. Untuk menghitung FSI digunakan rumus FR dikali SR per 1000. Di mana FR tadi yang telah kita dapatkan adalah 31, kemudian dikali SR adalah 72 per 1000. Kemudian didapatkan perhitungan dari FSI adalah 2,23 kali. Maka didapatkan nilai FSI sebesar 2,23 kali. Nilai tersebut dapat dijadikan ranking kinerja di tempat kerja. Kemudian yang terakhir kita menghitung safety score. Nah, safety score ini sendiri memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, nilai safety score positif menunjukkan keadaan memburuk. Nilai safety score negatif menunjukkan keadaan membaik. Nilai safety score antara plus 2 dan min 2 artinya tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Nilai safety skor di atas plus 2 menunjukkan keadaan memburuk, dan nilai safety skor di bawah minus 2 menunjukkan keadaan membaik. Di sini cara menghitung safety score menggunakan rumus FR tahun ini dikurang FR tahun lalu per FR tahun lalu per 1 juta. Nah, FR tahun ini tadi sudah kita cari, diketahui adalah 31 dikurang FR tahun lalu itu adalah tadi diketahui 65 kali per FR tahun lalu 65 kali per 1 juta. Di sini didapatkan min 0,52 per 1 juta. Kemudian didapatkan hasil safety score sebesar min 0,00000052. Jadi nilai safety score-nya didapatkan negatif, menunjukkan keadaan membaik. Kemudian di sini ada upaya pengendalian dan perbaikan bagi perusahaan. Tadi didapatkan nilai safety score bernilai negatif, yang artinya menunjukkan keadaan membaik. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan upaya pengendalian dan perbaikan SMK3 untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai atau keadaan tersebut agar lebih baik lagi. Perusahaan dapat melakukan upaya pengendalian SMK3 melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi. Eliminasi adalah menghilangkan bahan-bahan yang mengandung potensi bahaya. Substitusi, mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Selanjutnya, ventilasi
adalah mengalirkan udara ke dalam ruang kerja agar kadar dari bahan yang berbahaya lebih rendah dari kadar yang berbahaya, yaitu kadar NAB. Yang selanjutnya ada higien dan sanitasi dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang tingginya dan pengolahan air buangan agar tidak mencemari lingkungan. Metode yang kedua itu melakukan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang K3. Yang ketiga, pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan, dan motivasi diri. Metode yang keempat, evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden, dan etiologi. Internal audit dengan mengidentifikasi setiap kejadian-kejadian hampir celaka di dalam perusahaan untuk selanjutnya diambil tindakan koreksi agar prosedur-prosedur yang ditetapkan secara terprogram dapat lebih efektif. Penyelidikan insiden mengidentifikasi setiap kejadian hampir celaka di dalam perusahaan. Etiologi yaitu mencari sumber atau asal-usul terjadinya penyakit akibat kerja. Kemudian metode yang terakhir yang bisa digunakan sebagai upaya pengadilan dan perbaikan SMK3 adalah penegakan hukum, yaitu dengan membuat aturan-aturan dan norma-norma kerja seperti lebih tegas tentang pemberian sanksi-sanksi kepada pekerja yang melanggar peraturan perusahaan dengan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang manajemen K3 atau SMK3 itu sendiri. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai cara menghitung statistik manajemen K3. Apabila banyak kurangnya dan ada ketidakjelasan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.